Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Irina Kusnaldi dengan NIM 06, Yagi Prayogo dengan NIM 09, Eka Vigiasti dengan NIM 016, Kamelia Medista dengan NIM 022, dan saya sendiri Putri Kinanti dengan NIM 035. Kemudian yang terakhir ada Eva Juniarti dengan NIM 042. Baik, di sini ada poin-poin yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama definisi dari pasar monopolistik, yang kedua karakteristiknya, ketiga ada diferensiasi produk, yang keempat persamaan dan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik, dan yang terakhir analisis iklan. Langsung saja, definisi dari pasar persaingan monopolistik itu ada di dalam buku pengantar ekonomi mikro ya. Dan disebutkan bahwa pasar monopolistik adalah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspeknya. Kemudian, beberapa buku lain juga menambahkan bahwa pasar monopolistik ini adalah pasar campuran antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, dapat dilihat pada penjelasan di slide ini bahwa disebutkan pasar monopolistik itu memiliki banyak produsen ya. Nah, ini adalah unsur yang sama dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna juga adalah suatu pasar yang memiliki banyak produsen atau banyak penjual. Kemudian unsur yang sama juga ditemukan pada pasar monopoli, yaitu dikatakan bahwa pasar monopolistik di sini menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan. Nah, untuk pasar monopoli unsurnya adalah barang itu terdiferensiasi. Makna dari terdiferensiasi ini adalah different ya. Different kan berbeda ya. Jadi barangnya itu berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda ataupun aspek-aspek lain. Karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, produk yang terdiferensiasi. Produk ini dibedakan oleh konsumen dengan melihat produsennya. Yang kedua, jumlah perusahaan banyak dalam industri. Dalam pasar monopolistik, jumlah produsennya tidak sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang ketiga, bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen meninggalkan pasar. Yang keempat, promosi penjualan aktif. Dalam pasar ini, harga bukan pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik ke masyarakat. Yang kelima, produsen dapat mempengaruhi harga. Pasar monopolistik dapat mempengaruhi harganya secara sendiri. Selanjutnya, contoh empiris pada pasar persaingan monopolistik. Contoh pasar persaingan monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sepeda motor, sampo, sabun, televisi, sepatu, air mineral, dan lain-lain.
Salah satu contohnya adalah penjualan sepeda motor antara Honda dan Yamaha. Yang pertama, sepeda motor keluaran Honda cenderung lebih irit. Contohnya, Matic yaitu Beat Vario, Bebek yaitu Supra Revo, Sport yaitu Mega Pro. Yang kedua, sepeda motor keluaran Yamaha cenderung lebih bertenaga. Contohnya, Matic yaitu Mio Xeon, Bebek yaitu Jupiter Vega, Sport yaitu Scorpio. Di atas adalah salah satu contoh pasar persaingan monopolistik. Honda dan Yamaha sama-sama produsen sepeda motor. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda, seperti kualitas, desain, keunikan, keunggulan, dan lain-lain. Pada sepeda motor keluaran Honda, lebih unggul dalam urusan bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan. Sedangkan pada sepeda motor keluaran Yamaha lebih unggul dalam akselerasi. Untuk contoh empiris, pasar persaingan monopolistik selanjutnya yaitu pada produk pewangi pakaian yaitu antara Downy dan Kispray. Ya, Downy cenderung lebih ke pewangi yang dipakai saat dicuci. Untuk diferensiasinya, yang pertama mengeringkan pakaian lebih cepat, kemudian wangi lebih kerasa sejak habis dicuci. Untuk selanjutnya, wangi tidak kalah dengan keringat. Nah, itu adalah unggulan atau diferensiasi dari produk Downy. Nah, selanjutnya ke produk Kispray. Pewangi Kispray cenderung lebih ke pewangi saat semprot atau saat disetrika. Diferensiasinya, yang pertama, wangi akan lebih kerasa saat digunakan barang nyetrika baju atau saat nyetrika baju, nah itu baru disemprot, nah itu baru kerasa wanginya. Beda sama Downy saat dicuci. Terus selanjutnya diferensiasi yang kedua, memudahkan menyetrika baju karena tidak hanya sebagai pewangi tetapi juga sebagai pelicin. Jadi baju yang disemprot spray kemudian disetrika akan lebih mudah. Untuk selanjutnya hasil setrikaan baju lebih awet. Ya karena namanya pelicin jadi lebih awet. Jadi walaupun posisinya sama-sama pewangi tapi untuk klasifikasinya lebih berbeda gitu. Nah, di atas adalah salah satu contoh pasar persaingan monopolistik yaitu Downy dan Kispray sama-sama memproduksi pewangi akan tetapi secara kemasan, detail fungsi dan karakteristik lainnya berbeda. Downy lebih ke pewangi yang dipakai saat mencuci sedangkan Kispray saat menyetrika. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik. Terdapat dua indikator yang memiliki kesamaan antara keduanya. Yang pertama, indikator sifat, dan yang kedua, indikator jumlah penjual. Pada indikator sifat, dalam pasar persaingan sempurna, setiap produsen bisa bebas keluar masuk pasar karena tidak memiliki keterikatan dengan aturan khusus. Sedangkan dalam pasar monopolistik, produsen dapat dengan bebas untuk bergabung dalam persaingan pasar. Sebab, jika suatu jenis produk masih minim penjual, pendapatan yang diperoleh akan tinggi. Namun, ketika semakin banyak, maka keuntungan dapat menjadi berkurang. Indikator yang kedua yaitu jumlah penjual. Baik pasar persaingan sempurna maupun pasar monopolistik sama-sama memiliki banyak penjual. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga satu bagian dari penjual atau pembeli tidak bisa mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Dan dalam pasar monopolistik dapat dengan mudah menemui banyaknya para penjual yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik. Terdapat 4 indikator yang membedakan keduanya. Yang pertama, penentu harga. Pada pasar persaingan sempurna, penentu harganya price taker. Artinya,
Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli tersebut, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sementara penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di tingkat harga tertentu. Sehingga penjual maupun pembeli hanya sebagai penerima harga atau price taker. Sedangkan dalam pasar monopolistik, penentu harga bisa disebut dengan price setter. Artinya, branding dan ciri produk yang melekat pada produk memberikan kesempatan untuk menentukan harga oleh produsen. Kelebihan masing-masing produk dapat menjadi pertimbangan penentuan harga. Indikator yang kedua yaitu jenis barang. Pada pasar persaingan sempurna, barang bersifat homogen. Artinya, produk yang dijual bersifat homogen, namun barang yang diproduksi satu perusahaan bisa menjadi pengganti sempurna untuk barang yang diproduksi perusahaan lain. Hal ini tersebut dimungkinkan karena kualitasnya cenderung serupa. Sedangkan pada pasar monopolistik, bukan barang close substitute, artinya produk yang dijual di pasar monopolistik memang terlihat sama secara sekilas. Namun, faktanya setiap produk yang dipasarkan memiliki perbedaan yang mendasar yang disebut dengan diferensiasi. Produk yang ditawarkan akan memiliki ciri masing-masing yang berbeda. Sehingga produk pada pasar ini sifatnya adalah close substitute. Diferensiasi produk tercermin dari kualitas dan karakteristik produk dari masing-masing produsen. Indikator yang ketiga yaitu harga jual produk. Pada pasar persaingan sempurna, harga sesuai dengan harga pasar atau lebih rendah dari harga pasar. Sedangkan pada pasar monopolistik, harga ditentukan dari citra perusahaan. Indikator yang kelima yaitu promosi iklan. Pada pasar persaingan sempurna, iklan tidak diperlukan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. Sedangkan pada pasar monopolistik, iklan sangat diperlukan karena ketatnya persaingan pada pasar monopolistik mengharuskan produsen untuk aktif melakukan promosi produknya. Untuk dapat meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran dan iklan yang efektif dibandingkan dengan produk lain agar memberikan kesan yang berbeda dan lebih baik jika dibandingkan dengan produk lainnya. Untuk selanjutnya yaitu demand curve. Demand curve adalah kurva korelasi antara harga suatu produk dan permintaan konsumen untuk produk tersebut. Kurva permintaan atau demand curve dapat menunjukkan titik harga di mana daya tanggap konsumen turun, serta titik harga yang memunculkan permintaan tinggi. Mengikuti dua faktor ini, perusahaan dapat menetapkan harga produknya sehingga dapat menghasilkan keuntungan sekaligus menjaga permintaan pelanggan tetap tinggi. Selanjutnya yaitu demand curve pada pasar monopolistik. Nah, pada jangka pendek ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada pasar monopolistik. Yang pertama, perusahaan akan mengalami keuntungan. Yang kedua, akan mengalami BEP atau tidak rugi tidak untung. Yang ketiga, akan mengalami rugi atau kerugian. Mari kita bahas pada untung. Nah, pada untung itu kenapa bisa terjadi untung ya? Secara normalnya karena TR lebih besar daripada TC. Nah, itu bisa ditunjukkan dari normalnya atau idealnya untuk mencapai posisi quantity yang optimal itu pada MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC di sini sama juga dengan SAC atau short average cost atau total cost juga. Jadi posisi di sini TC-nya itu ada di posisi titik yang hijau itu loh ya, dot hijau, terus yang posisi total revenue-nya itu atau TR-nya itu ada di posisi yang dot warna oranye. Nah, jadi posisi atau keuntungannya itu ada di posisi warna kotak biru. Nah, mungkin bisa dipahami. Terus selanjutnya pada posisi yang BEP. Nah, BEP ini atau break even point atau tidak untung tidak rugi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena TR sama dengan TC. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena antara SATC atau short average total cost itu sama dengan total revenue ada pada titik C.
Jadi itu antara ya cost-nya sama revenue-nya itu beneran sama, jadi tidak untung tidak rugi. Terus yang selanjutnya pada posisi rugi. Nah, kenapa bisa rugi? Ya secara normalnya karena TC itu lebih besar daripada TR. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena umumnya yaitu dotnya itu yang warnanya orange ya, itu pada titik C. Nah, itu adalah TR-nya. TR-nya itu berada di posisi situ atau di C itu. Nah, tapi total cost-nya itu atau ya kita bisa ditunjukkan perpotongannya antara SATC-nya itu ada di dot warna hijau. Nah, jadi sangat jauh ya selisihnya. Nah, terus yang kotak warna merah itu adalah kotak atau rugi. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami secara gambarnya, sederhananya seperti itu. Baik, kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai profit maximization atau memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah sama dengan keadaan keseimbangan dalam pasar monopoli. Bedanya, dalam pasar persaingan monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek dapat digambarkan pada gambar di samping. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui fungsi permintaan perusahaan Herlambang dalam pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 100 min 2Q, sedangkan fungsi biayanya adalah TC sama dengan 5 ditambah 2Q. Dalam hal ini, P sebagai tingkat harga, Q sebagai tingkat output, dan TC sebagai biaya total. Kemudian, tentukan kombinasi harga dan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hitunglah laba yang diperoleh perusahaan. Penyelesaian. Diketahui rumus P sama dengan 100 min 2 kali Q. Rumus TR sama dengan P kali Q. Karena rumus P telah diketahui, maka rumus TR menjadi 100 min 2Q kali 2. Rumus MR sama dengan 100 min 4Q. Dan MC sama dengan 2. Syarat tercapainya laba maksimum adalah MR sama dengan MC. 100 dikurangi 4Hi sama dengan 2. 4Hi sama dengan 98. Jadi Hi-nya itu 24,5. Untuk nilai P sendiri kan tadi di atas diketahuinya 100 dikurangi 2Hi. Sehingga P-nya itu 100 dikurangi 2 dikali 24,5. Sehingga nilai P adalah 51. Untuk Pi-nya yaitu PHI dikurangi TC, sehingga 51 kali 24,5 dikurangi 5 ditambah 2 kali 24,5, sehingga Pi-nya itu nilainya 1195,5. Selanjutnya adalah pemaksimuman keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkat harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Bahkan akan merugi jika penerimaan marginal lebih kecil dari biaya marginal. Masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan kurva permintaan dan tentunya juga kurva MR perusahaan persaingan monopolistik bergeser ke kiri. Masuknya perusahaan-perusahaan baru akan berlangsung terus sehingga perusahaan hanya menerima keuntungan normal. Jadi dalam jangka panjang perusahaan
dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Perbedaan tersebut yang pertama, harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna. Yang kedua, kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal atau tingkat produksi dengan biaya per unit paling rendah. Selanjutnya adalah analisis iklan. Nah, untuk analisis iklan ini terdapat 3 tujuan promosi melalui iklan. Yang pertama itu memberikan penerangan kepada konsumen mengenai hasil produksinya. Hal ini penting untuk perusahaan baru yang masuk dalam pasar monopolistik. Untuk yang kedua, menekankan konsumen bahwa hasil produksinya adalah yang terbaik, atau bisa juga untuk mengingatkan kepada konsumen tentang hasil produksinya secara terus-menerus. Untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen. Dilansir dari buku Teori Ekonomi, Pendekatan Mikro, karya Jun Surjanti, tahun 2018, para ahli ekonomi berpendapat bahwa iklan memiliki kebaikan dan keburukan, dampak positif, dampak negatif. Untuk dampak positif, iklan dalam pasar monopolistik untuk yang pertama yaitu adanya iklan akan membantu konsumen memberikan informasi pada konsumen dan mempermudah mereka dalam mengambil keputusan. Nah, selain itu juga, iklan juga mengurangi biasa dan waktu konsumen dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, iklan mampu mendorong produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Nah, yang dimaksud mutu produknya di sini adalah satu hal yang perlu ditonjolkan dalam iklan dan diketahui oleh konsumen. Untuk yang ketiga, iklan yang digunakan untuk promosi juga memberikan peluang isaja baru di perusahaan yang mendukung iklan seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, bahkan dunia digital. Untuk dampak positif yang terakhir, yaitu iklan dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena perusahaan akan mengalami peningkatan permintaan barang atau jasa. Untuk dampak negatif iklan dalam pasar monopolistik, yang pertama, membuat iklan merupakan suatu pemborosan karena menaikkan biaya produksi per unit tanpa menimbulkan perubahan dalam permintaan barang. Untuk yang kedua, iklan terkadang memberikan hal yang menarik, tetapi tidak selalu mengandung informasi yang benar. Yang ketiga, iklan dianggap tidak efektif untuk meningkatkan lapangan kerja. Dan yang terakhir, iklan dapat menghambat masuknya perusahaan-perusahaan baru. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait pasar monopolistik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.